selamat sore Pak Max. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bu Mariati? Ya, kabar saya kurang baik Pak Max Waduh. karena kondisi sedang kurang fit. Kurang fit ya? Iya. Mungkin karena banyak tugas ini, banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Bu Mariati sehingga menyebabkan kurang fit begitu Bu Mariati? Iya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan lekas membaik Bu Mar. Ya, terima kasih. Ya, ini dapat menghubungi saya ini Bu Mariati. Kenapa ini Bu Mariati? Iya, ini Pak Max. Boleh saya meminta waktunya? Silakan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Ye, silakan Bu Mariati, sampaikan saja permasalahannya, silakan. Baik Pak, di sini saya ingin bercerita dengan Bapak tentang permasalahan siswa saya di sekolah. Silakan Bu Mariati sampaikan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sore hari ini. Terima kasih Pak, Bapak sudah mau diajak berbincang-bincang hari ini. Harapan saya setelah perbincangan ini, saya bisa menemukan solusi dari kebimbangan yang saya rasakan selama ini berkaitan dengan masalah siswa saya di sekolah. Baik Ibu, saya memahami apa yang Ibu maksudkan, apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita sore hari ini. Jadi bagaimana sih kondisi siswa di kelas Ibu ini yang Ibu rasakan selama ini? Begini Pak Max, saya akhir-akhir ini kewalahan nih menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajar, ada saja dia kelakuan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-teman. Siswa ini bernama Ketut Kartu. Dia itu sering membuat saya pada saya mengajar di kelas merasa kurang nyaman. Hal ini berimbas jadinya ke teman-teman. Seperti pada saat saya mengajar, dia itu mundar-mandir ke teman yang lain yang di barisan di belakang, kadang ke depan. Selain itu, dia bermain HP. Kemudian sering izin permisi minta ke belakang. Yang jelas ada saja kelakuannya itu seolah-olah menarik perhatian begitu Pak Max. Jadi Bu Mariati menganggap yang seperti itu adalah kelas yang kurang ideal begitu Bu Mariati ya? Iya. Nah, ini begini Bu Mariati, kalau misalnya ini kondisi kelas yang seperti itu di rating ini Bu Mar antara angka 1 sampai dengan 10 ini, kondisi yang menggambarkan kelas Bu Mar itu kira-kira masih berada di level angka berapa ini Bu Mar? Melihat situasi yang saya alami dengan keadaan kondisi saat ini, sesuai dengan penilaian ya saya masih di angka 5. Masih di angka 5. Nah, belum sesuai dengan harapan. Iya, enggak apa-apa Bu Mariati. Kemudian kalau ini semisal nih Bu Mariati, kalau semisal ini Bu Mariati menginginkan kira-kira mau ditingkatkan sampai ke level berapa ini kalau di rating angka ini Bu Mar? Ya, harapan saya itu sih biar meningkat Pak Max, menjadi angka 9 lah. Lebih baik dari sekarang dan masih bisa diperbaiki. Oke, jadi di angka 9 Bu Mar ya. Nah, kemudian nih kira-kira Bu Mar, kalau misalnya di posisi angka 9 itu kira-kira ini yang digambaran Bu Mariati itu kelasnya itu kelas yang bagaimana, yang seperti apa ini? Kondisi di angka 9 buat saya adalah angka yang ideal bagi saya Pak. Jadi kelas yang ideal berarti ya, kelas yang diinginkan Bu Mariati. Artinya tidak lagi seperti yang sekarang ini Bu Mariati ya. Kemudian kira-kira Bu Mar, ketika Bu Mariati menginginkan untuk menaikkan level menjadi angka 9, apa nih yang akan Ibu lakukan kira-kira? Rencana saya yaitu mengubah strategi pembelajaran.
yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian lebih berfokus kepada siswa, materi menyenangkan bagi siswa, mengajak siswa lebih aktif. Pada saat saya mengajar tidak terlalu banyak berceramah, yaitu lebih banyak interaksi lah antara saya dengan siswa, siswa dengan siswa. Selain itu, saya mampu menggunakan media yang lain, misalnya menggunakan video, misalnya materi yang saya sajikan bisa menggunakan PPT. Yang jelas, saya akan mengubah strategi biar anak-anak itu menarik perhatian terhadap kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan di kelas, Pak. Dari rencana Bu Mariati yang akan dilakukan itu kira-kira ada nggak Bu Mar hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang akan Ibu alami? Saya kira semua yang saya rencanakan akan berjalan dengan lancar, Pak Mek, tanpa tantangan rasanya. Berarti bisa ya Bu Mariati melakukan ya? Ya, bisa. Oke. Kalau begitu, kapan ini kira-kira Bu Mariati akan take action ini? Mau langsung bergerak ini? Rencana saya akan saya lakukan minggu depan, Pak Mek. Karena lebih cepat, itu akan lebih baik memperbaiki kegiatan pembelajaran, akan lebih baik saya mengatasi anak tersebut, begitu. Oke, kalau begitu Bu Mariati, semoga sukses ini rencana yang dilakukan. Saya ingin nanti ketika ketemu Bu Mariati kembali sudah menceritakan hal-hal baik nih tentang perkembangan kelasnya Bu Mariati dengan rencana yang akan dilakukan Bu Mariati untuk mengubah pengelolaan kelasnya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Mariati. Nah, dari perbincangan yang kita lakukan ini Bu Mariati, kira-kira apa nih yang sudah didapatkan atau yang sudah dirasakan oleh Bu Mariati ketika berbincang dengan saya tadi? Yang jelas Pak Mek ya, sekarang saya sudah merasakan kejelasan tentang masalah yang saya hadapi terhadap anak didik saya yang bernama Kartu. Kemudian saya sudah menemukan solusi terhadap masalah dengan perbincangan Bapak tadi, dan saya sudah merasa senang, nyaman, karena saya sudah menemukan solusi dan saya ingin segera melaksanakan rencana seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Terima kasih Pak Mek, sudah bisa menemani saya, sudah bisa memberikan saya waktu mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Bu Mariati, senang saya bisa berbagi dengan Bu Mar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran yang ada di sekolahnya Bu Mar. Baik Bu Mar, ini tampaknya sudah selesai perbincangan kita. Sampai bertemu kembali. Terima kasih dan selamat sore Bu Mariati. Selamat sore Pak Mek. Terima kasih atas waktunya Pak Mek. Jelas dalam kegiatan kucing hari ini saya sudah menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Semoga apa yang saya rencanakan tadi dapat saya tindak lanjuti sesegera mungkin, karena hal ini berkaitan dengan proses belajar saya di kelas. Tadi Pak Mek juga banyak sudah menyampaikan pertanyaan yang Pak Mek sampaikan tadi itu sangat menuntun terhadap masalah yang saya hadapi di sekolah. Seperti itu Pak Mek. Baik, terima kasih Bu Mariati telah menjadi coach saya dalam praktek hari ini. Saya akan mencoba untuk merefleksi diri dari hasil praktik yang saya lakukan sebagai coach dan Bu Mariati sebagai coach saya. Nah, dari praktek yang sudah saya lakukan tadi, apa sih yang sudah berjalan baik selama percakapan? Kalau saya menilai sebagai coach, saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta yang sangat jelas begitu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga tanggung jawab terhadap apa
yang akan menjadi aksi itu sudah saya lakukan di sana, dan coach sudah memberikan tanggapan atau jawaban yang sesuai begitu. Jadi itu yang sudah menurut saya sebagai refleksi diri itu yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian selain itu saya sendiri sebagai coach sudah merasakan dapat mendengarkan coach saya dengan istilah apa Bu, rasa ya rasanya. Nah itu seperti itu. Jadi bagaimana saya mencatat, kemudian bagaimana saya memberikan apresiasi, mendengarkan dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin ini karena jam terbang saja. Jadi tampaknya saya juga masih ketika menggunakan alur tirta ini kadang-kadang masih belum bisa mendeteksi nih kadang-kadang. Kemudian dari sisi saya memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin saya masih perlu untuk ditingkatkan. Jadi mungkin semakin banyak jam terbang dengan mengetahui proses coaching ini, bisalah saya nanti akan mencoba dan juga berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence gitu. Jadi hadir secara penuh. Salah satu strategi saya adalah fokus pada perbincangan. Jadi selama perbincangan itu saya harus betul-betul fokus sehingga saya betul-betul bisa hadir di dalam percakapan tersebut. Sehingga bagaimana saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebagai sebagai runtutan dari alur tirta itu sendiri. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya kira memperbaiki dengan terus belajar begitu, mengasah kemampuan dan juga keterampilan saya dalam proses coaching ini, sehingga mau tidak mau saya harus mempraktikkannya. Jadi semakin banyak praktek, semakin sering saya praktek, otomatis akan semakin lihai dan proses coaching ini akan semakin terbiasa saya lakukan. Baik, itu merupakan refleksi diri dari proses coaching yang saya lakukan di sore hari ini. Terima kasih.